Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wa muslimin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bin niyyatil qabul wa usulil ma'mul wa bin niyyati sihhatil afiyah wa bin niyyati qat'i hawajid dunya akhirah wa bin niyyati tawsif wa husnul khatimah 'indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna syafi'una qurratu 'ainina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Rabbi yassir wa la tu'assir bika min bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa maj'alna wa ahla baitina wa jami'a dzurriyyatina wa jami'a fi ahli qaryatina wa jami'a fi ahli jama'atina min ahli al-khair wa ja'alna ya Allah wa min ahli al-'ilmi wa ja'alna ya Allah min ahli al-Qur'an wa ja'alna ya Allah min ahli as-salah wa ja'alna ya Allah ya hubbal ulama wa hubbal habaib wa hubbas salihin wa ja'alna ya Allah ya min al-barin walidina wa ja'alna ya Allah ya min ibadikal muttaqin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Marilah sama-sama pada pagi hari ini di majelis yang penuh keberkahan ini kembali sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi hari ini di awal Ramadan tahun ini kembali sama-sama kita diberikan taufik hidayah dan inayah oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kada keluar ini majelis melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kada keluar ini majelis melainkan segala penyakit yang ada pada kita, penyakit zahir, penyakit batin diangkat, dihilangkan oleh Allah. Kada keluar ini majelis melainkan rezeki kita diluaskan, yang diberkahi oleh Allah. Rezeki selalu kada putus-putusnya lawan kita, baik datang dari langit diturunkan oleh Allah, di bumi dikeluarkan oleh Allah, yang alih dimudahkan oleh Allah, yang jauh didekatkan oleh Allah, yang sedikit dibanyaki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini marilah sedikit kita di waktu yang terbaik, di waktu ini, di saat ini, marilah sama-sama kita mendengarkan sambil memaham dan sambil berusaha mengamalkan apa yang terkandung dalam hadis baginda Rasul, yang dimana Rasulullah jauh-jauh hari sudah pernah berangan-angan, sudah pernah bercita-cita, sudah pernah mengungkapkan satu ungkapan, yang dimana ungkapan ini satu andaian yang mungkin akan terjadi apabila sesuai dengan syarat yang dikatakan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasulullah? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan. Jawabnya, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan, kata Rasulullah. Coba kita maknai ini hadis. Kata Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan. Seandainya umatku, kata Rasulullah, mengetahui kelebihan, keutamaan, keistimewaan, kehormatan, kelebihan atau keutamaan beribadah, beramalan, melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka jawabnya kata Rasulullah, la tamannaw, niscaya mereka mencita-cita, niscaya mereka bakal hendak, niscaya mereka bakal mauan satahunan bulan Ramadan.
Coba bayangkan andaian Rasulullah ini, coba bayangkan cita-cita Rasulullah atau angan-angan Rasulullah ini luar biasa. Seandainya umatku mengetahui kelebihan, keutamaan, keharapan beribadah di dalam bulan Ramadan, berarti kuncinya kita mau beribadah jangkal khususnya di bulan Ramadan, itu kuncinya adalah ilmu atau keutamaan itu sendiri harus kita tahu. Biar bulan Ramadan umpama kita kada rajin beribadah, karena mungkin diantaranya ilmunya, kelebihannya kada tahu. Nah khususnya bulan Ramadan, mari kita kaji, mari kita pelajari keutamaan, kelebihan pada ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita ambil, kita kutip di dalam kitab Bughyatul Insan fi Mawaihi Ramadan. Apa kata Imam Nukhai? Rakatun fihi alfi Ramadan. Sarakaat beribadah, bersembahyang di dalam bulan Ramadan, kata Imam Nukhai, afdalu atau khairun laka, itu lebih baik bagi engkau daripada sembahyang 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Ya. Sangat rugi dan rugi orang yang kada cangkal beribadah di dalam bulan Ramadan. Cuma sarakaat sembahyang di dalam bulan Ramadan itu mampu mengungguli, mampu melebihi, mampu mengharapi daripada sembahyang 1000 rakaat di dalam bulan Ramadan. Kita layak Imam Zainul Abidin disebutkan oleh Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana. Imam Zainul Abidin beliau mampu sembahyang sehari semalaman 1000 rakaat. Kita lain beliau. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu beliau sembahyang sunat 2 rakaat, beliau mampu hatam Al-Quran. Imam Abu Hanifah pada ketika tawaf beliau mampu hatam Al-Quran. Kita lain seperti apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani, kata pembantu beliau, kata Hatim Sidin, aku kata Sidin berhadam selama 40 tahun lawan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa, pada ketika itu aku menyaksikan sendiri bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani selama 40 tahun mampu menggunakan salat subuh menggunakan wudu salat isya. Ayo, selama 40 tahun sembahyang subuh kawa menggunakan wudu sembahyang isya. Maknanya kada batal wudu, kada berguringan. Seandainya guring itu pun dilaksanakan dalam keadaan duduk, artinya kada berabah. Imam Suri As-Sakati selama 89 tahun, kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, kada pernah batal wudu selama 89 tahun. Ayo, luar biasanya. Artinya kalau kita menyebutkan, mengisahkan kisah para nabi, para wali, para orang-orang saleh dahulu, mungkin kita jauh ketinggalan. Namun dengan keutamaan bulan Ramadan, sarakaat sembahyang di dalam bulan Ramadan mampu mengungguli sembahyang di luar bulan Ramadan 1000 rakaat. Mulai saat ini jangan koler kita melaksanakan seumpama sembahyang sunat-sunat. Kita sebutlah misalnya, biar misalnya di luar bulan Ramadan kita kadang-kadang menyatagawi juga qabliyah zuhur itu paling-paling 2. Menyatagawi ya. Nah bagi rancak takadilnya, rancak parahnya. Nah mulai saat ini kita awalilah bulan Ramadan ini, laksanakan sesempurna mungkin salat rawatib, salat sembahyang sunat ini fardu, khususnya sebelum zuhur 4 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2 ditambah lagi salat sunat awabin paling tidak 12 rakaat atau sampai 20 rakaat. Kita laksanakan lagi sembahyang sholat qabliyah isya 2 rakaat, sesudah isya atau ba'diyah isya 2 rakaat. Bahkan kita lihat dalam kitab fikih, kita mungkin menganggap remeh cuma sekadar sembahyang sunat ba'diyah isya 2 rakaat. Itu keutamaannya seandainya dibandingkan lawan salat tarawih yang kita laksanakan 20 rakaat, jauh lebih utama 2 rakaat ba'diyah isya ketimbang sembahyang salat tarawih yang 20 rakaat. Mungkin kadang-kadang sebagian kita
kebagian kita dianggap primeh, bak dia Isa kada digawi, bak dia Isa nang 2 rakaat kada digawi, tarawih jangkau. Ibarat orang berdagang baju jauh tulak meninggalkan anak bini, ujungannya tak kenal orang berdagang nang pala rumah, berkumpul lagi ini. Kenapa? Alasannya jika itu kalau dihitung-hitung lawan logika kita, lawan akal kita, ibarat orang berdagang jauh, rugi benar ya, rugi benar. Rugi benar. Kenapa? Kayak itu karena inya kada pakai ilmu, kada tahu keutamaannya. Kadang-kadang maaf. Kenapa? Saking sibuknya berbuka puasa kadang-kadang kelihatan orang ajan Isa, salat Isa di masjid dilanggar, inya masih sibuk mandi, masih sibuk kenapa? Diisi karena enggak makan gencang behira dan sebagainya. Akhirnya pada ketika orang kamat belum siap juga, jadinya kain lagi sembahyang Isa. Dilanduakannya, akhirnya orang as-salat jamiah dilanggar, hanya takajud ayo jadam bini cepat ke langgar. Kita tarawih dari bisa akhirnya kainah gin sembahyang Isa, sembahyang tarawih. Kalau coba bukan dalam kitab fikih, salat sembahyang tarawih dilaksanakan waktu salat tarawih itu sesudah melaksanakan sembahyang Isa, hatta walaupun waktu maghrib, walaupun di waktu maghrib sah melaksanakan sembahyang tarawih, tak apabila jamak takdim. Jadi sembahyang Isa di waktu maghrib, nggak jamaah takdim nih. Ibadah sembahyang Isa, artinya di waktu maghrib masih sah melaksanakan tarawih. Karena waktu sembahyang tarawih itu setelah melaksanakan salat Isa. Seandainya seseorang melaksanakan sembahyang Isa, sembahyang tarawih, dan witir, sedangkan sembahyang Isa belum, maka ada sah sembahyang tarawih dan witirnya itu karena ilmunya tidak ada. Ini pentingnya ilmu dan pentingnya kelebihan keutamaan. Bahkan sembahyang rawatib yang dilaksanakan semuanya secara sempurna sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4 sampai seterusnya kita sebutkan tadi, seandainya dilaksanakannya, namun pada ketika itu ia meninggalkan salat sunat witir, witir, maka keutamaan rawatib tadi jauh lebih ibadah pulang sembahyang, keutamaan sembahyang witir daripada sembahyang rawatib tersebut. Kadang-kadang sembahyang witir 3 rakaat khususnya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan banyak kita tinggalkan, banyak kita lengahkan, banyak kita biasa-biasa aja, kita asa biasa-biasa. Kadang-kadang sembahyang rawatib kita perhatikan, padahal keutamaan sembahyang witir jauh keutamaannya dibanding sembahyang rawatib yang kita sebutkan tadi. Nah, itulah sedikit masalah sembahyang sunat. Artinya marilah kita usahakan sebanyak-banyaknya melaksanakan sembahyang sunat. Kenapa? Di bulan Ramadan. Kenapa? Karena cuma rakaat sembahyang di bulan Ramadan itu lebih baik daripada sembahyang di luar bulan Ramadan 1000 rakaat. Jadi sekali lagi mari kita mulai pada saat ini awal Ramadan, kita mulai awal ini kita perbanyak salat. Imam Nukhai lagi saumu yaumin bihi ay fi Ramadan, sehari puasa di dalam bulan Ramadan itu lebih baik bagi kamu daripada sembahyang puasa di luar bulan Ramadan 1000 hari. Jadi 1000 hari puasa di luar bulan Ramadan dibandingkan sehari puasa bulan Ramadan, keharapkan sehari bulan Ramadan ini ketimbang 1000 hari. Jadi jangan disia-siakan. Ya kebiasa kampung kami sampai mungkin dipapalaakan. Dipapalaakan. Jangan waktu bersahur aja bucap, malamnya aja bucap. Punya tahan puasa, esok puasa, punya kadek deh sekadek. Itu makanya dipapalaakan sih. Jangan pas kamu di rumah pintu lompat itu sahur puasa aja. Kajian di rumah seorang ada soal puasa. Imbah bersahur sakit siang di pagi hari sekitar jam 9 nang bililan pintu tulakan ke pasar Ramadan kalau saya lokal iwak. Lalu pada ketika itu nang laki seorangan di rumah kesempatan seorangannya ada soal puasa, ada tahan puasa kinanya. Lalu menghukmi Allah 2 bungkus. Seorang di rumah Allah 2 bungkus kesempatan nih gitu hari dia pilih deh. Upah-upahnya imbah Allah bakasnya dibuang, datang nang gitu halaman bini. Maka kisah melihat makal. Kisah melihat kisah puasa maksudnya. Lagi panas kisah melihat, rupanya melihatnya kisah kayak anak kabeh. Pas talagap lawan tajau. Tajau nang apa bayangin nang tajau nang dingin loh itu aja sambil Pak. Rupanya paut panas pas mau makan mie yang panas tadi. Panas tuh mau tak lawan dingin, rupanya pas mau
Takajudnya pas wah. Nah, takajud nang bini apa jadi takajud? Melihat laki muak kadahawan masa kada apa kadang kalau masa apa. Makanya nang bini mana laki malam subuh tadi kita akhirnya bersahur. Apa nasi iwaknya masa kalau masa apa? Kenapa piannya jadi muak nih mami? Jangan bini, jangan laki ucap kayak itu. Kamu manya ikan kuasa Allah Taala. Oh pulang. Kadang mau, ya lah. Kadang-kadang asik-asik jadi perumahan, katujuh mampu itu Allah Taala. Nah, akal aja mainakan, maka kenapa Allah Taala ini maulah pohon mangga, pohon asam, pohon kuini, kapurnya singgenalang, pohonnya kena, buahnya halus. Buah walau kena buahnya, dapurnya halus. Saya mau dapat punya kulkas nih nanya, Allah Taala sekali cucok nih binanya. Upanya tabungan pas angin deras, buahnya benaung di buah pohon asam. Pas angin deras buah asam tadi upanya ada tamasak atau mangka pipainya pas kena kepala. Lalu hanya sadar. Untung Allah Ta'ala maulah pohon asam nih apa halus buahnya, pohonnya kena jaka buahnya kayak waloh bincul kepala kok. Kadang-kadang kita indahnya hanya sadar itulah kebanyakannya kebiasaannya tabiat manusia. Nah kembali kepada kisah kita, sehari puasa di bulan Ramadan itu lebih baik daripada puasa 1000 hari di luar bulan Ramadan. Maknanya setelah kita mengetahui keutamaan puasa ini jangan disia-siakan, dipapalaangan. Kalau perlu kalau harta kita ada kelebihan, artinya kalau perlu beberapa kali kan bulan Ramadan ini kita membukakan orang puasa. Karena kata Rasulullah, man tatarasa iman, barang siapa membukakan orang puasa, maka baginya mendapati pahala seperti orang yang puasa. Nah, tetapi kata kepada Rasulullah yang khusus, kada kurang pahala orang yang puasa. Jika orang yang puasa berkurang, kada perlu buka di rumah Allah. Jangan puasa, itulah kekayaan Allah tersebut. Namun ini kekayaannya Allah sampai-sampai kada mengurangi pahala orang yang puasa. Berapa ikut orang yang membukakannya dipergedati bagi orang yang membukakan pahala tersebut. Namun pahala orang yang berpuasa yang membuka tetap dapat. Kenapa? Karena tidak tahu sehari hanya membukakan orang puasa, sehari hanya puasa di bulan Ramadan itu pahalanya lebih baik daripada 1000 hari puasa di luar bulan Ramadan. Nah, punya tahu atau itu rugi benar pada ketika itu kita menyia-nyiakan kali kepalakan puasa di bulan Ramadan itu. Ada panggulnya bisa kada panahanan. Nah, kada panahanan puasanya. Nah, kada tahan dari bang pahaus pemangke palapar bulan. Nah, jadi apa? Jago sekompol, Guru Bangil pernah berkata, waktu bersahur itu kinong banyu putih, namun sebelumnya itu bacakan surah Al-Kautsar 7 kali. Bacakan surah Al-Kautsar 7 kali. Setelah itu banyunya dibagi-bagi, sebagian anak, sebagian bini, sebagian laki, sekeluargaan. Insya Allah seharian sampai berbuka puasa kada akan haus. Kenapa? Majelis taklim bulan Ramadan luar biasa. Jangan kada pian ambil bahagiannya. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan ya Rasulullah. Barang siapa hadir di majelis ilmu di dalam bulan Ramadan. Artinya pada bulan Ramadan kada harta guru Arab juga. Rasulullah dalam kitab dalam sebuah hadis mengatakan ya Abu Jarrin, wahai Abu Jar, julusuka saatan ini secara umum kada bertantu bulan Ramadan. Julusuka saatan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan kata Rasulullah. Wahai Abu Jar, kata Rasul, ini hitab, ini hadis bukan khusus kepada Abu Jar, melainkan secara umum kepada umatnya Rasulullah. Wahai sahabatku Abu Jar, kata Rasulullah, julusuka saatan duduknya ikam sebentar di majelis ilmu la tamassu kalaman, ada menyentuh pulpen, artinya kada sanggup pulpen. Wala taktubu harfan, kada menulis huruf satu huruf pun. Memang pulpennya kada ada, pernah ditulis. Ini kada digaji oleh apa di Sungai, digaji polisi atau apa? Digaji polisi, takut polisi, siapa malam ikam? Ditilang polisi, malam ikam siapa? Tulis. Dia polisi siapa malam ikam? Tulis. Dia polisi siapa malam ikam? Jangan mau huruf nah. Tulis dia. Sekarang ada setulis ya, Pak.
Ini kata orang perbaikan jalan di kampung pengumuman deh, bukan apalagi sudah pengumuman di mana-mana pengumuman sudah surat ada bida udah. Artinya bila ada menapa pohon nang apa aja di muka rumah terbuat areal kawasan jalan tolong ditambang sebelum kami menambang. Kemudian nambang saudara artinya kalau kawajan begini dan ulang lapis teh. Artinya bila kami nambang mau ngalih kena. Nah, rupanya hampir ngalir pengumuman gancak deh, hampir semua pohon nang terbuat areal kawasan jalan ditambang. Tak tinggal kain nang jegel di kampung itu di muka rumah sidin kain kabang sidin paksa buat apalagi berkata dia betapi ke rumah kain kain ini jegel kalau salah sedikit samping sidin. Assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar jadi kain tolong benar kain deh lawan pian kain pohon di muka rumah pian tolong ditabang karena tak buat area kawasan jalan jaga apa dengan menabang kecuali menghadapi siaga. Aku jagai kadina nambang pohon di muka rumahku kecuali pada kesiangan. Bukan tadi kita banyak pandai, tapi sih kalau salah orang tidak juga pandai. Dalam hati pada orang ucap bang juga alam pada kesiangan lagi pengumuman baca. Alam pada kesiangan lagi pengumuman baca. Sidin ada kan pada kesiangan. Boleh bagi terima kasih kayak lah belikan kami, belikan laporan kacamat. Panggil camat. Datang kayak aku duduk diskusi mami kayak jagai pak camat nama manggil aku tolong bayai behegap beda kami pun di muka rumah itu tabang terbuat alian kalau saja ngamih kami jagai kali kapan abang kecuali menghadiri anakku nang alian siaran ini belum matang di enjing banget jangan pengumuman salah malam siaran jadi gitu bisa minyak ya sama ya tidak ada kembali kepada kisah kita kisah lah ya Allah kita mana-mana semuanya tak pernah ingat kita disambut dulu nah kembali kepada kisah kita artinya apa tadi coba ikan kan duduk ikan di majelis ilmu kata Rasulullah saatan sebentar aja artinya saat satu mat dapat keutamaan banyak lebih lagi. Kemudian kadang membawa kadang menyentuh pulpen, memang kadang membawa pulpen. Kemudian kadang membawa sauting hukum, memang pulpennya ada dua. Apa namanya tulis? Kayak penulis. Nah itu kata Rasulullah, khairun laka min idki al-kiram qabla. Lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 ikut hamba. Coba bayangkan ulun takuni misalnya di dunia ini adakah seandainya pihak umpama mau dibilang kalau bilang dia boleh umpama seandainya enak banyak isi anak misalnya ada orang minta atau mau kali tak jual umpama tak jual juga lalang lagi umpama bilang dia lakon jual ya kan nggih nah ada yang menjual anak tuh bukan lagi aja bukan halus aja lah anak waluh anak bilungka orang itu aja anak kandang sebenarnya orang lagi anak kandang. Artinya seandainya seorang hamba kita nilai manusia atau hamba itu kita nilai kenapa? Kita nilai misalnya 1 juta misalnya namanya 1 juta itu murah deh kamu murah di maman dia ambil sama murah kalau 1 juta berarti kali 1000 berarti sekitar 1 miliar deh coba bayangkan kita ambil 1000 tadi sekong hamba itu nilainya berarti sama dia duduknya ikan sebentar apalagi lama kata Rasulullah mulia mana bujar walaupun dari mana satu hukum itu lebih baik bagi engkau daripada bersedekah nilainya sama dia. Mungkin seorang raja, seorang sultan kita sebut orang penyuginya misalnya nggak pernah betul barat kita sebut misalnya orang penyuginya di mana berpikir mungkin bersedekah sama dia berpikir sama dia. Lain kisah orang apa ada isi itik teratik laki hari duanya singkatan bukan nama kelanjang itu nang betul kali aja. Nah singkatan sekalinya ada kawan nangkap berkisah di warung aku ada isi itik teratik laki dua ekor sekalinya ada kawan dibawa dijual sama dia. Sekalinya duitnya ada kawan dibawa naik haji dibawa umrah pada kawan naik haji kada kawan. Nah dibawa dokter rumah pada kawan juang banyaknya sama liar dan namanya duitnya sama liar misalnya itiknya sama pada liar ada orang tangkap sepanjang kali yang ada kalau ditangkap ya pahamnya jadi coba ini hebatnya luar biasa hadir majelis ilmu itu ada belum nama
Bahkan juga sebuah hadis dikatakan orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu agama lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada mailangi orang uyuh 1000 ikong, lebih baik daripada melayat atau sembahyang jenazah atau mengantar mayat ke dalam 1000 orang ke dalam kubur dan menyalatkan jenazah 1000 orang. Bayangkan luar biasanya itu pada bulan Ramadan. Bayangkan keutamaan tersebut seandainya di bulan Ramadan. Sehingga wajar Rasulullah mengatakan hadir menjadikan di majelis ilmu di bulan Ramadan. Kata Allah Ta'ala bi kulli kadamin, Allah tulis setiap langkah ikam hadir di majelis ilmu, kata Rasulullah, dinilai ibadah setahun. Bayangkan semakin jauh rumah pian, semakin banyak langkah sampian. Seandainya sampian bersepeda motor atau bermotor berkendaraan, tetap ada nilai pahala. Kenapa? Sekali berputar dan dihitung selangkah. Berarti sekali berputar dan itu juga dihitung nilai ibadah setahun. Jadi jangan kulir hadir majelis ilmu di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaannya luar biasa. Apalagi kalau kita lihat dalam hadis, dalam asar sahabat, dalam kitab Minhajus Salikin, dalam kitab Nawadir disebutkan, diriwayatkan ada seseorang pada ketika itu dihisab. Setelah dihisab ternyata banyak dosa daripada kebaikan. Lalu perintahlah oleh Allah malaikat menyeret si laki-laki, si hamba tadi ke dalam neraka karena banyak dosa. Lalu setelah itu Allah panggil malaikat, wahai malaikat, tolong takuni si hamba naikkan bawa ke neraka itu. Takuni apakah ia pernah waktu di dunia ia hadir di majelis ulama, di majelis ilmu. Di dunia ini pernahkah? Nah walaupun sekali nih, makanya kita nih takuni. Lalu setelah ditakuni, wahai hamba, wahai si fulan, ikam pernahkah di dunia hadir di majelis ilmu? Ternyata jawabannya kada pernah. Ini jujur. Kata Allah berdusta-dusta, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena Allah berdusta, yang jadi saksi tangan lawan batis. Kata Allah berdusta. Lapor lawan Allah, ya Allah, ada pernah walaupun sekali Allah Ta'ala takuni lawan inya. Apakah waktu di dunia inya pernah cinta lawan ulama? Apakah pernah cinta lawan ulama, katuju lawan ulama, mahabbah lawan ulama? Takuni pulang jawabnya ada pernah juga. Lapor lawan Allah ada pernah. Allah Ta'ala takuni lawan inya. Apakah inya pernah sakadudukan lawan ulama waktu di dunia, walaupun umpama di majelis ilmu, artinya walaupun misalnya juga Allah atau di mana. Nah, sakadudukan suah. Lalu takuni kada pernah juga. Jangan Allah Ta'ala malaikat takuni lawan inya. Apakah waktu di dunia rumahnya sajiran lawan ulama atau sekampung lawan ulama? Ternyata pada ketika ditakuni jauh juga rumah lawan ulama, sekampung pada juga. Akhirnya kata Allah takuni, apakah ngarannya ada mirip lawan ulama? Adakah mirip lawan ulama? Ternyata pada ketika ditakuni kada juga. Kada juga. Allah Ta'ala takuni lawannya, apakah ia pernah cinta lawan orang nak katuju lawan ulama? Cinta lawan orang nak katuju lawan ulama. Bukan inya nak katuju lawan ulama, kawan yang kawannya katuju lawan ulama. Ternyata setelah ditakuni jawabannya pernah walaupun sekali. Akhirnya dengan syafaatnya ulama, keutamaannya ulama, Allah Ta'ala bawa inya ke dalam surga. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan. Mungkin kita masih hanya masuk di awal pertama bulan Ramadan. Marilah kita niatkan, kita cacikkan, kita bercita-cita, kemauan kita pasang niat kita mulai saat ini sebanyak-banyaknya beribadah. Salat berjamaah juga jangan sampai ditinggalkan. Apalagi Rasulullah mengatakan man dawama alal jam'ati fi Ramadan. Barang siapa mudawamah istiqamah rutin melaksanakan salat berjamaah di dalam bulan Ramadan, itu baginya kata Allah, kata Rasulullah Allahu Ta'ala bikulli rak'atin madinatan. Allah kasih lawannya napa madinatan satu kota, napa namla min amilah, kota terhibak dengan bermacam-macam nikmat. Artinya disediakan di surga deh lawannya satu kota, satu tempat yang luas
di dalamnya hibah dengan macam-macam nikmat. Itu keutamaan bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah khususnya di bulan Ramadan. Nah, kembali kepada hadis yang awal tadi, kata Rasulullah, seandainya umatku mengetahui keutamaan kelebihan keutamaan kelebihan beribadah dalam bulan Ramadan, niscaya mereka mencita-cita satahunan bulan Ramadan. Apakah aman-aman Rasulullah mau terjadi? Mau terjadi asalkan kita tahu keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Inilah luar biasa sampai aman-aman Rasulullah yang demikian. Kenapa? Karena memang wajar bulan Ramadan itu lebih mudah kita beribadah, lebih taisir dan lebih nasyat kita beribadah, lebih mudah dan lebih rajin beribadah. Kenapa? Karena nafsu yang membuat kita malas, membuat kita ulir beribadah, masjunatan halkaannya dipasang bil ju'i wal atas, dipasang oleh lapar lawan haus. Jadi nafsu nama melirakan kita beribadah itu biar nama melirakan kita beribadah di bulan Ramadan itu lantaran bulan Ramadan ya dipasang oleh lapar lawan haus. Nah itu nafsu ini dipasangnya karena nafsu ini biar menurut fitrahnya asal kejadian memang ketujuh kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Biar ada bukti yang nyata lah. Pada ketika itu diundang seorang guru oleh murid ke rumah, lalu pada ketika itu disiapkanlah makanan favorit Sirin. Nah favorit Sirin yaitu daging kambing. Disiapkan di meja makan. Setelah siap dipersilahkanlah guru tadi makan. Ternyata setelah imbah guru makan dilihatlah oleh murid tadi ternyata daging kambing. Karena menurut pengetahuan murid tadi itulah makan dan dikatuji oleh guru tadi. Ternyata daging kambing sedikit pun kada tahu nak. Bertakunlah murid kenapa pian guru kada makan daging kambing, maka sepengetahuan ulun makanan favorit pian daging kambing. Yang sedikit pada ketika aku siap duduk di meja makan tempat ikan itu ternyata nafsu punya hendak benar memakan daging kambing. Sedangkan aku tahu nafsu lebih akrab kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu aku berkesimpulan bahwa daging kambing itu kada halal. Kada guru halal. Daging kambing halal. Ulun yakin duitnya halal. Ulun dari imbah menjual ilong. Imbah itu apa? Ulun jual ilong beberapa kilo. Lalu untuk kalahkan saja. Nah, bakal daging kambing. Malah langka ilong. Kambing itu 10 ribu sekilo. Ilong gawin kata-kata alhamdulillah. Latihan bibinian itu juga latihan. Bibinian sama lima ayam, latihan sama cari bibinian adanya yang cari apa? Cari iwak nya. Ini laki juga tapi itu oleh muda-muda juga. Ada cari ilong ini muda juga mak. Dijemur ulang ini. Jadi ilong banyak aja. Betisnya bilang bertambah bilang anak pokoknya kadang-kadang saat kali belum ada sebelum cari tulang baju di Joko ada bertambah. Nah, payung ilong. Artinya halal gue. Jadi gue mikir kada yakin lah ucapan gue takuni orang nama jual kambing ke pasar ikan lokal semua sebenarnya. Nah takuninya, baik paman, daging kambing kalau untuk lampian halal lah. Halal di sini. Siapa pada yang kata halal? Guru lo. Dipadahkan guru lo, bu cepet. Nah aku berkisah sabujunya. Malam semalam, subuh semalam, aku masuk ke dalam keuangan kambingku. Tak hajut aku melihat kambing nang palamaknya, nang sigel, nang tegeh, nang gencang makan semalam. Sekalinya dapat mati bakaju. Jangan nang pangusnya kurang lebih. Ini nang palamaknya, sayangi. Lalu kasih sayangan aku beli kambing yang mati tadi bangkai tadi. Lalu daging kambingnya aku jual, masuk di kandang manuk karet. Gitu maksudnya. Nah itu dipasang oleh dipasang oleh lapar lawan haus nafsu. Kemudian iblis yang melemahkan lawan kita beribadah dipasang juga. Yang melemahkan kita beribadah itu dipasang oleh Allah. Dimulai awal Ramadan, mulai malam tadi sudah dipasang oleh Allah. Iblis itu melemahkan lawan kita beribadah ini sudah mungkin tipu daya dalam kita. Disebutlah riwayat malamnya husna tinggi bulan Ramadan ini jangan kulitnya himbauan apa malaikat berhimbau pauman tiap malam kita kan nakal bang tapi sudah madahatan. Kemudian kata Jibril perintah Allah, malaikat juga perintah Allah juga ya bagi syar wahai orang ketujuh gawe dosa uksur kurangi punya kadang kau meninggalkan sekali dosa itu kurangi bang kurangi. Sekali. Kita kutip perkataan yang terakhir, perkataan Sayyidina Habib Abdullah Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana. Apa kata beliau? Wa yang bagi sepanasnya bahasa orang Dahi pian sayugianya aja.
kita malah itu dari segi-nya artinya yang begini, bahasa yang begini. Jadi kita wahini yang bagusnya. Yang bagusnya apa? Yang sedang pantasnya apa? Ini sesuaikan ya, walaupun kehendak kita nyaman ya kuah sop, iwaknya di labu panggang. Masalah sesuai kami nanya. Ya apa? Uangnya awak pindah hilang tuh, pulang kulit ini kalipet tanpa hambang. Lalu alam pulang, hapi begitu di behu betale, banyak tuh saya dulu tuh sakitnya pulang. Besugan orangnya pulang, ini nih omah banget bed karena sesuai ya. Artinya yang bagusnya, yang pantasnya, seyogianya, bahwasanya ya ijatadhulu fi syahril syarif, apabila masuk lawan ikam jahabi wa hadat bulan yang mulia, yang di bulan Ramadan, jangan dimasukkan di bulan itu amalan dunia, khusus amal akhirat aja. Sidin mahimbau kan wajib ya, nang bagusnya pahamnya adalah nang bagusnya, jangan dipaham wajib ada aja di sini memadain nang bagusnya. Nah, yang bagusnya. Nah, apa tadi? Jangan dimasukkan bulan Ramadan amal dunia, masukkan amal akhirat. Inkan ada darurian, kecuali menghadap memasukkan amalan dunia apabila darurat benar. Ada kawakade, bila kada begawi gini, bagus habis di pada ini ada makanan isok ada sahur. Nah itu aja, punya berlebihan. Memang kawah aja, mampu aja. Nah kawah umpat nasihat sidin ini Habib Abdul Ahad ini. Gunakanlah jasidin wajah, jadikanlah oleh ikam nang 11 bulan selain bulan Ramadan ini wasilah menjadi perantara min amri dunia, perkara dunia. Artinya maksudnya 11 bulan itu mah yang begawi. Sagen apa? Betunggal amal akhirat aja lagi bulan Ramadan ini. Betul enggak? Yakin pian dalam hadis kursi dalam hadis kursi di mana disebutkan ya benar Adam kata Rasulullah, wahai anak Adam, artinya Allah dalam hadis kursi mengatakan ya benar Adam wahai manusia, tafarraq li ibadati, kusumakan gunakan waktu ikam beribadah lawan aku. Apabila ikam kata Allah gunakan waktu ikam beribadah lawan aku, amla qalbaka kata Allah, kuhibaki sahibak-hibaknya hati ikam. Allah kalbaka ginan, uhibati hati ikam sehibak-hibaknya dengan kekayaan kata Allah. Ayo, karena al-gina gina nafsi, sugih yang sebenarnya adalah sugih hati. Itu yang sebenarnya. Jika seandainya kebahagiaan yang andak jadi orang sugih, berarti yang lebih bahagia orang sugih aja. Seandainya kebahagiaan itu andaknya di orang pangkat jabatan yang tinggi, berarti orang sama jabatan yang tinggi aja. Nah kalau bahagia, seandainya kebahagiaan itu andaknya di orang orang nang banyak isi harta, atau orang nang bungas, atau orang nang juga sekitar orang nang keturunan yang mulia. Nah seandainya di situ berarti itu aja yang mulia. Ternyata kebahagiaan yang sebenarnya adalah andaknya di hati. Kebahagiaan hati kita andaknya di hati. Allah kayakan hati kamu dengan kekayaan. Apabila kamu beribadah lawan Allah, bakti lawan Allah khususnya bulan Ramadan. Kemudian kata Allah, wa amla yadaika rizqan, akan kuandeki sehibak-hibaknya rezeki dari segala penjuru kedua belah tangan ikan. Hibak bagi yang kau angkat tangan ini hibak rezeki dari segala penjuru. Wala tubaid anni kata Allah, jangan ikam jauh lawan aku, jangan ikam kali ingat lawan aku, jangan beribadah lawan aku. Bila ikam jauh lawan aku kata Allah, amla kalbaka, akan kuhibaki sehibak-hibaknya hati ikam pakaran dengan kefakiran. Walaupun sugi, ada pikiran kalau masalah masih berganti datang macam-macam. Dan kenapa? Karena Allah jadikan ini hatinya pakir. Wa amla yadaika syukran, Allah hibaki sehibak-hibaknya dua belah tangannya dengan macam-macam kesibukan. Ada mayu waktu. Kenapa majelis semalam ngadi mana? Amin kada hadir, awak magap dingin. Kenapa kada hadir? Orang baru mula Allah lawas lagi, orang Allah buka puasa lawas lagi. Macam-macam alasan, sabida moto lah miris. Macam-macam. Awak lah magap dingin, betis lah kambuh gematik. Wah, ada pengumuman dilanggar yang singit ya no. Buat apa lah? Siapa nang dapat duit PLT ambil. Umah. Gagah bukan sih.
Tinggal sini aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ada manfaatnya bagi diri kami pribadi dan bagi sampean saudara. Dengan harapan sekali lagi mudah-mudahan segala hajat kita keluar ini majelis melainkan segala hajat dan doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan kalau keluar ini majelis melainkan berita-berita yang baik, kabar-kabar gembira yang kita dengar. Apalagi tadi kita sudah membaca salat busra. Salat busra itu kita amalkan salam hingga sembahyang subuh 41 kali. Siapa membaca 41 kali sembahyang subuh setara seimbang dengan sama membaca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali lapahan oleh kaca bisa ayat ya. Cepat Yasin itu amalkan 41 kali sama lawan baca Yasin 41 kali. Maka orang membaca Yasin 41 kali itu hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Sekali dan juga sesudahnya sebagai pribadi mohon ampun dan maaf seandainya sekiranya dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang nyaman atau yang kada pas atau yang kada sesuai dengan kehendak sampean, sekali lagi mohon ampun dan maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma rabbana karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya maulana ya mujib al hadira ya ghaib tawassalna ya Allah ilaika bil hadib taqdi hajatina wal muslimina qarib rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan berkat ini majelis kami mohon menadahkan tangan nasuh tadarruk dengan kemuliaan bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan berkat tarawih yang kami laksanakan pada malam tadi ya Allah, Rasulullah pun mengatakan yakhrujul mukmin, orang yang melaksanakan salat tarawih pada ketika Sayyidina Ali bertakun lawan Rasulullah, orang pada apa padilah tarawih malam yang pertama kata Rasulullah, orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang pertama yakhrujul mukmin, keluar orang beriman itu kau kaya dan waladat ummuhu, keluar daripada dosanya seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya Allah, keutamaan salat tarawih yang kami laksanakan pada malam tadi ya Allah, jadikan kami pada saat ini keluar daripada dosa-dosa kami ya Allah, seperti kakak yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya Allah, jika berkah ini majlis kepada bulan Ramadan ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, dosa seluruh keluarga kami, jiran keluarga kami, kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ktubi salamat kesehatan kami, angkat seluruh penyakit daripada kami, baik penyakit zahir, penyakit batin ya Allah. Biaskan kepada kami rezeki yang halal, yang banyak berkah dari ya Allah. Jadikan anak kami, jurat kami, orang yang ahli ilmu, ahli Al-Quran, orang yang bakti kepada kedua orang tua, bagi kami kepada orang tua. Jadikan jamaah kami, keluarga kami ya Allah, yang belum terbuka hati berikan ibadah supaya jawab ibadah. Masih kali maksiat, masih kali maksiat saudara dengan kamu, maksiat dan dekat saudara kami ya Allah. Turunkan rahmat kasih sayang di kampung kami, di jamaah kami ya Allah. Jauhkan bala musibah yang benar kami inginkan ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan, segala masalah daripada kami, masalah rumah tangga, masalah usaha, masalah hutang piutang, sanakan dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat permohonan doa kami dengan berkat ini, majelis dengan berkat perkumpulan kami hari ini ya Allah. Pemerintah bunda dengan pesan alim atau balaina yang akan bertawab rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah rabbil izzati wa salamun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.